Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnaf Givari Alfarisi, mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia dari program studi Informatika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang puasa dan zakat dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada puasa. Atau menahan diri dari fajar hingga senja sebagai bentuk ketaatan mutlak pada Allah Subhanahu wa taala demi meraih ketakwaan dan jiwa yang jernih. Pengertian dan makna dari puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan secara syariat, menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan makna puasa yaitu melatih empati. Kelaparan mengajar kita untuk peduli terhadap mereka yang kurang mampu. Yang kedua ada pengendalian diri, yaitu melatih kesabaran, menundukkan nafsu, dan meningkatkan spiritual. Selanjutnya ada rukun dan syarat dari puasa. Yang pertama ada niat, yaitu menyengaja di dalam hati untuk berpuasa. Untuk puasa wajib, niat dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Yang kedua ada menahan diri, yaitu imsak dari hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar siddiq hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga merupakan syarat wajib. Puasa diwajibkan jika memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, dan mampu secara fisik. Selanjutnya ada esensi dari puasa Ramadan. Menuju derajat muttaqin. Puasa Ramadan diwajibkan selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar, melainkan momentum pembinaan spiritual intensif. Tujuan akhir dari puasa ini adalah agar hamba Allah mencapai derajat muttaqin atau orang yang bertakwa, senantiasa menjalankan perintahnya. Selanjutnya ada zakat atau kewajiban menyisihkan harta untuk menyucikan jiwa, membersihkan rezeki, dan mengentaskan kemiskinan umat. Memahami zakat. Secara bahasa, zakat adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Mengeluarkan zakat diyakini akan menyucikan dan mengembangkan harta kita. Secara syariat, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta setelah mencapai nishab dan haul untuk diberikan kepada yang berhak atau asnaf. Zakat adalah jembatan pemerataan ekonomi, mencegah menumpuknya kekayaan, dan membangun solidaritas sosial. Selanjutnya ada klasifikasi utama zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, diwajibkan atas setiap individu muslim di bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, yang berfungsi sebagai pembersih jiwa bagi orang yang berpuasa. Bentuk fisik dari zakat fitrah berupa makanan pokok daerah setempat sebanyak 1 sok atau kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Yang kedua ada zakat mal atau harta. Dikenakan atas harta benda yang dimiliki secara utuh. Berfungsi untuk menyucikan harta dari hak-hak orang lain yang tertitip di dalamnya. Zakat mal wajib dikeluarkan jika harta berasal dari sumber yang halal, mencapai batas minimum atau nishab, dan dimiliki selama 1 tahun hijriah atau haul. Selanjutnya ada penerima zakat atau asnaf, yaitu ada golongan fakir dan miskin, tidak memiliki harta atau tenaga atau penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan pokok. Yang kedua ada amil dan mu'alaf atau panitia pengelola zakat dan orang yang baru memeluk Islam yang imannya dikuatkan. Yang ketiga ada rikob atau gurimin, yaitu hamba sahaya yang ingin merdeka, dan orang yang terlilit hutang atau kebutuhan halal. Yang terakhir ada fisabilillah atau ibnu sabil, yaitu yang berjuang di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal dalam ketaatan. Selanjutnya ada proporsi kewajiban zakat mal. Tarif zakat mal itu umumnya hanyalah sebesar 2,5%. Membayar zakat itu tidak membuat miskin, melainkan menyisakan 97,5% harta yang telah disucikan dan mendatangkan keberkahan.
Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berisi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.